Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat aplikasi login sederhana menggunakan Android Studio. Sebelum memulai membuat kode, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu ya sistem rekrutmen dari program Android Studio ini. Ya, untuk yang memakai OS Windows, RAM yang diminimalkan adalah 4GB dan yang direkomendasikan adalah 8GB. Sedangkan untuk yang memakai Linux juga sama, yang memakai Mac juga sama. Ya, lalu buka langsung saja Android Studio-nya. Langsung kita buat project baru dengan mengklik button yang di sini. Setelah itu kita pilih empty activity. Langsung di next saja dan namanya bebas, package-nya juga bebas, lokasi save-nya mau di mana bebas, dan di sini kita akan menggunakan bahasa Kotlin dan minimum SDK yang digunakan adalah API 21. Setelah itu kita klik saja finish dan kita tunggu prosesnya sampai selesai membuild. Ya, ini merupakan tampilan awal ketika kita selesai membuat project Android Studio yang tadi selesai mengklik finish. Ini adalah project awalnya. Ini main activity.kt, yaitu kelas untuk kita membuat logika codingannya. Sedangkan activity_main.xml adalah tampilan yang ada di Android Studio tersebut, tampilan aplikasi kita. Dan letak dari activity_main.xml itu ada di app, rest, dan layout. Ya, kita langsung saja mulai coding tampilannya. Ya, di sini kita langsung ganti saja yang asalnya di sininya constraint layout, kita langsung ganti dengan scroll view. Setelah itu kita tambahkan linear layout. Apa itu scroll view? Scroll view itu supaya kita bisa meng-scroll bagian tampilannya. Sedangkan linear layout itu tampilan yang akan seperti garis lurus gitu, bisa vertikal ataupun horizontal. Di sini kita menambahkan orientasi vertikal dan kita menambahkan padding 24. Apa itu padding? Padding itu adalah pembatas antara objek dengan tampilan paling luar. Ya, kita langsung tambahkan saja image view. Image view di sini adalah agar kita dapat menampilkan gambar di dalam sebuah layout. Dan di sini kita menambahkan panjang dan lebar atau tinggi dan lebar sebesar 64 dp dan layout gravity center horizontal agar berada di tengah-tengah. Sedangkan margin top itu adalah batas antara tampilan paling atas dengan tampilan dari image view. Margin bottom sama seperti top, sedangkan tetapi kalau button itu dengan bawah gitu. Dan untuk menampilkan gambarnya kita menambahkan kode src compact. Nah, ini tuh SHR logo itu nama dari logo. Nah, di sini SHR logo kita bisa menambahkan image-nya di dalam drawable. Setelah itu kita tambahkan text view. Text view di sini kita tambahkan layout width dan layout height, wrap content yang artinya mengikuti besar dari tulisan tersebut. Layout gravity sama center horizontal dan margin button 132 dp.
teks all caps, yaitu agar tulisan dari tampilan tersebut bercaps lock semua, capital semua. Text size-nya 16 sp dan nama teksnya yaitu login. Ya, selanjutnya kita akan menambahkan codingan dari text field username dan text field password. Di sini kita menggunakan material design text input layout. Text input layout itu apa? Jadi text input layout itu adalah tampilan dari text field yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan ID yang nantinya akan dipanggil di dalam codingan di main activity. Hint di sini adalah untuk menampilkan tampilan text username. Sedangkan untuk text input edit text itu adalah isian dari teks yang diinputkan. Di sini juga kita memberi ID. Begitu pula dengan password. Kita bisa langsung copy saja, tinggal ganti hintnya menjadi password dan ID-nya ganti jadi password. Nah, setelah itu kita langsung membuat button. Di sini kita akan menggunakan button cancel dan button next. Nah, button di sini kita menggunakan relative layout karena akan lebih mudah membuat codingannya. Nah, lalu kita menggunakan material design juga, material button. Di sini kita beri ID supaya bisa dibuat logika codingan di dalam kelas main activity-nya. Di sini kita beri nama teksnya next, satu lagi cancel diberi nama teksnya cancel. Sedangkan yang cancel ini kita beri style material komponen button text button. Di sini bisa dilihat ya perbedaannya. Yang cancel itu yang tampilan luarnya putih, yang tampilan teksnya warna ungu, begitu pula sebaliknya yang next. Nah, setelah membuat codingan dari tampilan, selanjutnya kita akan membuat codingan dari logikanya. Nah, di sini kita menggunakan sebuah build fitur yaitu view binding. Cara mengaktifkannya seperti berikut. Setelah itu kita langsung pijit sync. Nah, setelah itu kita ambil menggunakan let init var. Jadi kita beri nama binding yang extend terhadap activity main binding. Lalu kita ubah si set content view-nya jadi binding.root, dan sebelum codingan tersebut kita tambahkan binding cuma dengan activity main binding .inflat layout inflator. Nah, lalu kita akan menambahkan codingan pada next button. Caranya kita panggil dulu binding, lalu next button set on click listener. Nah, set on click listener ini digunakan agar ketika kita mengklik button dari next button, apa yang akan terjadi? Nah, kita di sini membuat sebuah function is password atau is username valid. Nah, is password valid ini ketika kita sudah memasukkan tag sebanyak 8 karakter, sedangkan username sebanyak 6 karakter. Nah, di sini kita gunakan codingan if else. Nah, apabila sudah, itu akan masuk ke dalam activity baru atau activity baru, yaitu home activity. Nah, itu tuh dengan cara navigasi menggunakan intent. Cara menulisnya adalah seperti begini. Nah, untuk memulainya kita gunakan start activity di dalam kurung intent. Nah, lalu untuk apa sih set on key listener? Nah, set on key listener ini untuk apabila kita salah memasukkan username, artinya username tersebut kurang dari 6 karakter.
Nah, ketika kita sudah mengetiknya pas 6 karakter, tulisan error tersebut akan hilang. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, karena di sini kita menggunakan dua activity, yaitu main activity dan home activity, kita buat activity dengan cara klik kanan di page utama kita, lalu new, lalu ke activity dan pilih empty activity. Nah, kita beri nama sesuai yang di codingan tadi, home activity. Kita beri nama home activity. Di sininya kita biarkan saja, kita langsung finish. Nah, sudah. Nah, berikut adalah tampilan dari aplikasi yang telah kita buat. Kita coba inputkan username yang kurang dari 6 karakter. Lalu password juga sama, kurang dari 8 karakter. Lalu kita coba klik next. Nah, di sini ada error, harus lebih dari 6 karakter. Kita buat saja lebih dari 6 karakter. Passwordnya kita diamkan dulu. Nah, di sini juga ada password error karena kurang dari 8 karakter. Kita buat saja. Nah, tuh tadi kan tulisan errornya langsung menghilang. Nah, itu adalah set on key listener. Kita klik next. Nah, pindahlah ke activity baru. Nah, seperti itulah teman-teman cara membuat codingan login sederhana. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.